Kamu pernah nggak sih ngerasa udah sukses di usia 30-an, punya karir yang oke, tapi kok di saat yang sama rasanya kayak kejebak sama semua yang udah kamu bangun susah payah? Nah, dilema inilah yang bakal kita bahas. Ini dia pertanyaan intinya. Sebuah dilema yang mungkin menghantui banyak dari kita. Jadi ini sebenarnya langkah nekat yang bakal kita sesali seumur hidup atau justru satu-satunya cara buat nyelamatin kewarasan kita. Yuk kita coba kupas bareng-bareng. Oke, jadi usia 30-an itu kan biasanya datang sepaket sama ekspektasi dari orang-orang. Katanya sih kita harusnya udah mapan, punya karir stabil, pendapatan jelas, hidup kelihatannya lurus-lurus aja. Tapi di balik semua itu sering banget ada perang batin yang luar biasa. Nah, kutipan ini, ngena banget ya. Ada gap gitu antara kesuksesan yang kelihatan dari luar sama perasaan hampa di dalam. Kamu ngerasa udah ngelakuin semua hal yang bener, tapi kok rasanya malah salah ya? Percaya deh perasaan ini tuh nyata dan kamu nggak sendirian. Sekarang kita masuk ke sebuah konsep yang, wah pas banget buat ngegambarin situasi ini. Penjara emas. Ini tuh metafora buat sebuah karir yang ngasih kamu duit banyak, fasilitas oke, tapi pelan-pelan ngeras kebahagiaan dan energi kamu sampai habis. Simpelnya gini, penjara emas itu ya saat stabilitas finansial kamu malah jadi kayak sangkar. Kamu aman, nyaman, tapi justru kenyamanan itulah yang nahan kamu buat benar-benar hidup. Coba lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada hal-hal yang bisa diukur. Gaji, jabatan, pujian dari orang. Tapi di sisi lain, yang hilang itu diri kamu sendiri. Wah, ini harga yang mahal banget kan? Haha, kalimat ini mungkin relate banget buat sebagian dari kamu. Siklus mingguan yang rasanya kayak hukuman dan kebebasan sementara. Ini udah bukan soal kerjaan lagi, ini udah kayak sel tahanan. Di mana weekend itu cuma waktu bebas bersyarat kamu. Oke, sekarang kita sampai ke inti dari semua keraguan ini. Ada satu ketakutan terbesar yang sering banget bikin kita lumpuh, bikin kita milih buat tetap diam di penjara emas itu. Apa itu? Mitos mulai dari nol. Nah, ini dia kalimatnya. Kalimat yang kayaknya muter terus di kepala. Rasa khawatir kalau semua kerja keras bertahun-tahun itu bakal sia-sia dan kamu harus balik lagi ke titik awal, kayak anak baru lulus kuliah. Tapi, dengerin ini baik-baik, anggapan itu salah besar. Serius, keyakinan kalau kamu bakal mulai dari nol itu cuma ilusi yang lagi nahan kamu. Yuk, coba kita balik cara pandangnya. Kamu itu nggak akan mulai dari nol. Sama sekali nggak. Kamu akan mulai dari sesuatu yang jauh, jauh lebih berharga yang nggak kamu punya 10 tahun lalu. Kamu akan mulai dari pengalaman. Nah, ini dia poin utamanya. Kamu itu nggak mulai dari nol, kamu mulai dari pengalaman. Pengalaman itu modal kamu yang paling mahal loh. Jadi ini bukan soal kehilangan, tapi soal gimana kamu manfaatin semua yang udah kamu pelajarin buat bangun sesuatu yang baru, yang lebih kamu banget. Di sini kita bisa lihat rinciannya. Pondasi kamu itu kuat banget. Pertama, ada kedewasaan buat ngambil keputusan. Kedua, soft skill kamu udah keasah. Ketiga, kamu punya koneksi profesional. Dan yang paling penting, keempat, mental kamu itu udah teruji kena berbagai badai. Jadi, lihat kan, ini tuh bukan nol. Sama sekali bukan. Ini pondasi yang jauh lebih kokoh dibanding yang kamu punya di usia 20-an. Memulai sesuatu yang baru dari posisi ini tuh bukan lompatan nekat, tapi sebuah langkah strategis yang penuh perhitungan. Oke, kita sekarang masuk ke bagian terakhir, bagian yang paling penting. Ini bukan lagi soal gimana caranya bertahan di sebuah karir, tapi soal punya keberanian untuk benar-benar hidup. Ini soal memprioritaskan diri kamu sendiri di atas segalanya. Coba deh kita renungin, apa sih harga yang sebenarnya kita bayar? Rezeki itu bisa dicari dengan 1001 cara, tapi kesehatan mental itu nggak tergantikan. Kewarasan kamu itu nggak ada spare partnya loh. Jadi, mundur selangkah untuk bisa lompat 2 langkah ke depan, itu bukan nekat, itu strategi. Resign itu bukan berarti nyerah, ini tuh kalibrasi ulang. Cara kamu ngambil ancang-ancang buat lompatan yang lebih tinggi. Ini adalah strategi cerdas dan ya bentuk paling tulus dari mencintai diri sendiri. Dan ini mungkin jadi pemikiran penutup dari saya. Hidup kamu itu terlalu berharga. Buat dihabiskan cuma untuk bertahan. Kamu berhak buat berkembang, buat ngerasain semangat lagi, buat benar-benar hidup, bukan sekedar numpang lewat.
Nah, kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, tapi sekarang dengan kacamata yang baru. Gimana kalau keputusan buat berhenti ini sebenarnya bukan bunuh diri karir, tapi justru penyelamatan diri? Coba deh, bawa pertanyaan ini dan renungkan baik-baik.